Hari ini kita berada di kebun semangka ya teman-teman. Dan seperti yang terlihat, walaupun tanamannya belum begitu besar, tapi cukup lebar. Untuk itu, kita akan cari tahu bagaimana perawatannya dan berapa modalnya. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah cara menanam semangka skala besar. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah SM. Awalnya juga saya ini teman-teman. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Pak Guru. Jadi ini Bapak Teguh, kami dari Rumah SM hari ini ingin bertanya-tanya seputar tanaman semangka yang sampean tanam. Karena kalau kami lihat Bapak ini nanam semangkanya nggak tanggung-tanggung. Udah berapa kali kami saksikan, lahannya luas, kapasitasnya banyak. Dan pada hari ini kami dari Rumah SM ingin menanyakan lah tentang cara menanam semangka versi sampean. Kira-kira bisa ya Mak? Insya Allah Pak. Oke, biar Bisa. lebih afdol dan teman-teman Rumah SM di luar sana tambah yakin, boleh kenalkan nama dan alamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Wianto. Asal Lampung, cuman sekarang tinggal di Jambi. Alhamdulillah sekarang tempat kakak, bantu kakak menanam semangka di Bengkulu. Oke. Jadi asalnya Lampung, Ya, tapi tinggalnya sekarang di Jambi. Jambi. Dan sekarang lagi nanam semangka di Lebong. Di Lebong. Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ya teman-teman. Jadi beliau ini adik dari yang punya semangka ini, tapi sampean yang mengelola ini semua Mas? Ya, alhamdulillah saya kerjasama sama kakak saya menanam semangka ini. Kebetulan saya berbagi ilmu sama kakak saya. Berhubung saya dulu kan pernah nanam di Jambi. Soalnya iklim di Jambi sama iklim di Bengkulu kan nggak sama. Jadi harus ekstra perawatan, harus rajin. Oke. Tapi sebelum bertanya-tanya lebih lanjut ini Pak Teguh, jadi kami ini ingin belajar nanam dengan guru-guru para senior yang memang pengalamannya sudah luar biasa seperti sampean. Kalau boleh tahu dulu belajar semangka di mana ini? Kalau pertama dulu belajar kebetulan di Jambi. Dulu pernah ada ngikut orang dari Lampung lah, pernah tanam semangka di Jambi itulah. Jadi kebetulan lama vakum juga waktu itu tanam semangka. Jadi kebetulan abang ngajak, jadi tertarik lagi terjun di semangka. Oh gitu. Jadi intinya gurunya orang Lampung juga ya, orang Lampung juga ya teman-teman. Jadi inilah memang saya sendiri di Bengkulu ini agak kaget dengan kebiasaan orang Lampung ini, terutama karena nanamnya skalanya besar teman-teman, benar-benar besar. Ini kalau boleh tahu berapa batang ini Pak? Ini sebetulnya belum terlalu banyak juga lah Pak. Cuman kita kan paling nggak di atas 2000. Waduh. Kalau soalnya tidak memakan waktu. Kalau kita nanam dikit kan kita rugi di waktu tuh. Boleh didengarkan ya teman-teman. Jadi ini termasuk sedikit menurut mereka ini teman-teman. Ini 2.500 ya. Iya. 2.500 pokok teman-teman. Masih sedikit katanya. Karena kalau sedikit memakan waktu. Jadi ini kurang intinya ini. Iya. Ini sebenarnya kurang ya teman-teman. Oke, jadi semakin penasaran saya ini. Kalau kita budidaya semangka Pak Teguh, otomatis dengan jumlah pokok yang sangat banyak, otomatis kita kan butuh kemantapan ilmu atau keyakinan karena butuh modal yang besar untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, yang kami penasaran itu yang membuat Pak Teguh itu mantap sampai detik ini kok memilih semangka dengan
penanaman yang lebar, tentunya modal yang banyak yang dikeluarkan, itu apa Pak Teguh? Ya, kebetulan ini Pak ya. Jadi kita nanam skala besar tuh karena kita biarpun dikit tapi kita dari notase buah tuh kalau dia banyak, jadi kita untungnya banyak. Oh, Emang kalau soal modal emang banyak. nah ini kalau sekitaran 2.500 batang, kalau sampai selesai dari awal ini Pak, dari awal seperti perawatan Bapak ini kurang lebih butuh modal berapa ini kurang lebih? Kalau ini kalau modal awal paling enggak 30 ke atas Wow, kalau untuk saat ini. 30 up ya teman-teman. Waduh, pokoknya kalau pemula ini geleng-geleng lah, perlu lihat langsung ya teman-teman, perlu lihat langsung karena modalnya nggak main-main ini ya. 30 up. Dan untuk perawatan sendiri ini Pak, untuk apa namanya kegiatan penanaman dari awal. Ini bagi kami yang ingin belajar, kira-kira pertama kali dalam menanam semangka ini yang perlu kami lakukan apa saja ini Pak, step by stepnya yang perlu dipersiapkan bagi kami yang mau belajar ini Pak. Yang jelas kalau skala besar ini terutama kita modal harus cukup. Soalnya kalau semangka kalau modal tersendat ataupun apa, dia bisa mempengaruhi pertumbuhan semangka. Yang kedua, perawatan harus harus rutin perawatan tuh. Kalau musim hujan, musim kemarau, apalagi di musim hujan. Kalau musim hujan memang pertumbuhan dia relatif normal. Cuman ekstra perawatan tuh yang kita jaga tuh. Kalau hujan perawatannya lebih ke Iya, hama ya? iya. Oh, penyakit ya, penyakit teman-teman. Jadi pertama modal, kedua perawatannya harus rutin. Berarti kita nggak boleh disambi ini ya, Iya, nggak boleh nggak bisa. disambi ya teman-teman. Berarti harus standby di tempat intinya Harus itu. fokus ya. Nah ini setelah ada modal ini, setelah ada modal, langkah awal ketika saya ingin menanam semangka ini apa dulu ini Pak yang harus kami lakukan? Kalau misalkan kita ketemunya lahan brukar, terus kita ngapain dulu ini? Terutama yang jelas kita bersihin lahan tuh, paling enggak biar bersih dulu baru kita olah kan. Kalau kita mampu ngolahin sendiri ya, kalau nggak bisa biasanya saya ngerjain orang. Oh, ngerjain orang. Tetangga-tetangga suruh bantu. Nah itu kalau dari penebasan kemudian sampai pencangkulan bedengan itu ada waktu apa bisa langsung Pak? Udah ditebas kan, udah ditebas, kemudian apa langsung dicangkul? Kalau biasanya langsung cangkul. Langsung cangkul. Langsung cangkul. Sebelum dipasang mulsa, setelah pencangkulan itu, ini kalau boleh tahu pupuknya apa aja Pak? Kasih apa ini? Yang jelas pertama pupuk kotoran hewan itu penting juga di sini. Soalnya di sini kan dari kondisi tanah di Bengkulu kan di sini agak apa? Khususnya di Lebong kan agak tandus. Zat asam terlalu tinggi juga, kita selalu ekstra pakai dolom itu yang jelas. Jadi asam pakai kapur, ya, pakai pupuk kapur. kandang harus standby. Ini kalau kemarin 2.500 habis berapa Pak Teguh? Ya segitulah tuh Pak. Pupuk kandangnya? Pupuk kandangnya ini sekitar 100 karung. 100 karung untuk 2.500 batang teman-teman. Wow, luar biasa ya. 100 karung berarti sekarung kurang lebih cuma 25 ini teman-teman. 25 ya. Wah, mantap sekali. Jadi pupuk kandang dicampur sama kapur. Nah, dicangkul baru ditutup mulsa. Oke. Untuk penyemaian sendiri Pak Teguh, penyemaian sendiri ini kalau boleh tahu ini kemarin bibitnya ini kalau nggak salah saya non biji ya? Iya, non biji. Nah, non biji ini pakai penyemaian. Penyemaian. Nah, dalam penyemaian sendiri di penyemaian berapa hari ini sampai pindah tanam ini Pak Teguh?
Kalau untuk penyamaian 10 hari ke atas, tak sampai 15 hari kita pindah ke apa? Penanaman. Oh, di umur 15 hari. Hmm, Di umur 15 hari pindah tanam ke lahan. iya. Pindah tanam ke lahan. Setelah pindah tanam ke lahan, perlakuan pertama untuk tanaman kita setelah kita pindah itu diapakan? Terutama yang jelas kalau masih kecil tuh kita ekstra penyiraman. Untuk penyiraman kita pertama pakai alat semprot tuh. Kalau untuk mesin kan dia mengganggu apa? Akar dari apa semangka tuh masih kecil, bisa roboh entah apa. Kalau dengan arus air itu tidak terlalu deras. Oh, berarti kalau masih kecil pakai manual. Manual dulu. Pakai manual, belum pakai mesin ya teman-teman. Nah, setelah pindah tanam, penyiraman, kemudian pemberian nutrisi, pemupukan awal itu umur berapa? Kita umur seminggu mulai ekstra pemupukan. Umur seminggu. Cuman dosis masih kecil. Dosisnya masih rendah. Kalau boleh tahu dosisnya menggunakan setengki berapa? Berapa ini? Pakai apa pupuknya? Kemudian berapa? Untuk saat ini biasanya saya Posca ya ada juga, terus Mutiara apa tuh, pokoknya Mutiara lah, NPK Mutiara kami pakai juga. NPK Mutiara sama Ponska. Sama Ponska. Untuk perawatan hama pestisidanya ini pakai apa, Pak? Untuk pestisida saya sekarang pakai Antrakol. Untuk jamurnya ya. Ya, soalnya musim hujan di sini kan terlalu intensitas tinggi. Antrakol, kemudian untuk hamanya Paket. paket lengkap ya, Iya. teman-teman. Paket lengkap yang isi 3 ya. Iya. Isi 3. Nah, itu intensitas pengaplikasiannya kalau boleh tahu, perawatan penyemprotan fungi maupun insektisidanya ini berapa hari sekali nih? Kalau saya tergantung serangan hama itulah Pak. Kalau hamanya terlalu banyak yang menyerang, saya rutin penyemprotan. Cuman berganti ibaratnya penyemprotan hama, penyemprotan penyegah virus-virus. Oh, rutinnya 2 hari sekali apa 3 hari sekali atau 4 hari sekali? Kalau saya kalau musim-musim penghujan ini 2 hari sekali. Oh, 2 sekali. Tapi kalau musimnya panas, Musim panas bisa lebih 2 hari. oh, bisa lebih 2 hari. Benar-benar ekstra ini teman-teman Iya. ya, karena memang mungkin karena tanamannya banyak ini ya teman-teman, dan modalnya banyak, maka lebih hati-hati. Ini pelajaran buat kita teman-teman ya. Kadang-kadang kita menyepelekan karena modal kita kecil. Ketika bermain modal besar kita nggak boleh main-main ya. Oke. Nah, ini setelah perawatan, kemudian kalau saya lihat tadi ini ada pemotongan pucuk ya ini. Pemotongan pucuk ini dilakukan di usia berapa, Mas? Kalau saya di usia tergantung pertumbuhan tuh lah Pak. Pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya sesuai apa target, paling enggak 15 hari ke atas, paling enggak 20 hari itu mulai kita apa? Potong pucuk. Potong pucuk. Oke. Ini kalau nggak dipotong pucuk, kenapa Mas ini? Kalau nggak dipotong? Kalau nggak dipotong. Kok Kalau kita nggak pakai dipotong, ilmu yang potong jelas pucuk ini? kita kan yang jelas kalau metode belum potong pucuk, kebetulan saya belum pernah Pak. Oh gitu. Cuman kalau ibaratnya non biji, kita kalau nggak potong pucuk itu terlalu rumit. Terlalu banyak cabang mungkin ya? Iya. Terlalu banyak Kecuali yang non biji itu ya baru nggak potong pucuk, bisa tuh. Oke, jadi Pak Teguh ini menggunakan potong pucuk ya teman-teman, karena ya dari gurunya potong pucuk. Kebetulan nih kan kita bedengan 2, jadi kan kita sterilkan paling enggak kita merawat paling 2-3 ranting. Oh, 3 ranting ya. Kalau jarak tanam ini berapa ini kemarin Pak? Kalau jarak tanam kebetulan 70. 70. Tapi ke 80 lebih bagus juga. 80 lebih bagus. Ini ke sampingnya ini 1,5 meter, 2 Iya. meter. 1,5 meter ya. 1,5 meter, jangkauan antar yang jauhnya 3 meter, 4 meter ini teman-teman ya. 4 meter. Oke teman-teman, itu sedikit pertanyaan
beberapa yang bisa Rumah SM tanyakan ya Pak Teguh ya, terima kasih sebelumnya. Iya. Nah ini kami minta pesan-pesan dari sampean lah yang sudah pernah menanam semangka untuk memberikan motivasi kepada kami lah, kepada kami supaya kami juga bisa pingin melakukan seperti ini. Mungkin ada kata-katanya. Baiklah teman-teman, khususnya buat seluruh petani, bukan petani semangka, seluruh petani cabai, kita selaku kita petani, yang penting kita jangan putus asa, berusaha. Soal rezeki yang atas yang ngatur, yang penting kita berusaha. Sampai itulah Pak Guru. Oke, Ya. terima kasih Pak Teguh. Ya. Ya udah, terima Ya. kasih. Mudah-mudahan yang diberikan hari ini bermanfaat Ya. dan bisa menjadi amal ibadah buat Bapak Amin, sekeluarga. amin. Amin. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit pengalaman kita berjumpa dengan Bapak Teguh. Ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SM.